Pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat sebuah DY bank kapasitor mini sebagai media pembelajaran elektronika dan kelistrikan. Proyek ini dirancang menggunakan komponen yang sederhana namun tetap dirakit dengan rapi agar mudah dipahami. Seluruh komponen dipasang di dalam box bekas adaptor, sehingga tampilannya lebih ringkas, aman, dan mudah dipindahkan. Selain menjadi sarana belajar, proyek seperti ini juga dapat menambah pengalaman dalam memahami fungsi kapasitor pada sistem kelistrikan AC. Komponen utama yang digunakan adalah kapasitor AC 19 mikrofarad sebagai inti rangkaian. Untuk mengetahui kondisi alat saat diberi tegangan, ditambahkan indikator LED beserta rangkaian pendukungnya sehingga pengguna dapat melihat apakah rangkaian telah mendapatkan suplai listrik. Seluruh sambungan menggunakan kabel berukuran 2x2 mm persegi agar lebih kuat, rapi, dan mampu menghantarkan arus dengan baik. Setiap sambungan disolder dengan teliti lalu diberi isolasi agar aman dan tidak mudah terlepas saat digunakan. Proses perakitan dimulai dengan menempatkan seluruh komponen ke dalam box sesuai posisi yang telah direncanakan. Penataan komponen dibuat serapi mungkin agar ruang di dalam box tetap lega dan sirkulasi udara tidak terganggu. Setelah semua komponen terpasang, dilakukan pemeriksaan kembali pada setiap sambungan untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar maupun hubungan pendek. Tahap pemeriksaan ini sangat penting karena akan menentukan keandalan rangkaian saat dilakukan pengujian menggunakan peralatan ukur yang sesuai. Setelah seluruh proses selesai, proyek DY ini siap memasuki tahap pengujian fungsi dan evaluasi kinerja rangkaian. Setelah seluruh komponen terpasang di dalam box, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan setiap sambungan menggunakan multitester untuk memastikan tidak ada kabel yang terputus maupun hubungan singkat. Posisi kapasitor, indikator LED, kabel penghubung, serta terminal input diperiksa kembali agar seluruh rangkaian sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pemeriksaan awal seperti ini sangat penting karena dapat mengurangi risiko kesalahan rangkaian sebelum dilakukan pengujian menggunakan alat ukur. Selanjutnya box dirapikan dan ditutup sehingga seluruh komponen terlindungi dari sentuhan langsung maupun debu. Penggunaan box juga membuat tampilan alat menjadi lebih rapi dan memudahkan proses penyimpanan. Kabel berukuran 2x2 mm persegi dipilih agar sambungan lebih kuat dan tahan lama. Selain itu, jalur kabel yang rapi juga mempermudah apabila suatu saat diperlukan proses pemeriksaan atau perawatan pada rangkaian. Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian fungsi menggunakan alat ukur kelistrikan yang sesuai. Pengukuran dilakukan untuk memastikan rangkaian bekerja sebagaimana mestinya serta mengetahui apakah kapasitor dan indikator berfungsi dengan baik saat diberikan suplai tegangan AC. Seluruh hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan nilai yang diharapkan sehingga dapat diketahui apakah rangkaian telah bekerja secara normal. Perlu dipahami bahwa proyek ini merupakan media pembelajaran elektronika untuk mengenal fungsi kapasitor pada rangkaian AC. Proyek ini bukan alat yang terbukti dapat mengurangi tagihan listrik rumah tangga, sehingga hasil pengujian tidak boleh diartikan sebagai penghematan konsumsi energi. Tujuan utama proyek ini adalah menambah wawasan mengenai prinsip kerja komponen listrik, teknik perakitan yang rapi, serta pentingnya melakukan pengujian menggunakan prosedur dan peralatan yang aman. Setelah rangkaian selesai diperiksa dan seluruh komponen dipastikan terpasang dengan benar, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kinerja. Pengujian dilakukan menggunakan peralatan ukur yang sesuai untuk memastikan kapasitor, indikator LED, serta seluruh jalur kelistrikan bekerja sebagaimana mestinya. Selama proses pengujian, setiap perubahan nilai tegangan dan kondisi rangkaian diamati agar dapat diketahui apakah proyek yang dibuat telah berfungsi sesuai dengan tujuan sebagai media pembelajaran elektronika. Hasil pengujian menunjukkan indikator LED dapat bekerja sebagai penanda ketika rangkaian mendapatkan suplai tegangan. Seluruh sambungan juga tetap stabil tanpa ditemukan kabel yang longgar maupun komponen yang mengalami panas berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perakitan dilakukan dengan baik dan setiap sambungan telah dibuat dengan benar. Kerapian pemasangan komponen di dalam box juga memudahkan proses pemeriksaan apabila di kemudian hari diperlukan perawatan ataupun penggantian komponen. Melalui proyek sederhana seperti ini, kita dapat mempelajari fungsi kapasitor pada rangkaian AC, teknik pemasangan komponen, cara membuat instalasi yang rapi, serta pentingnya melakukan pemeriksaan menggunakan alat ukur sebelum sebuah rangkaian digunakan. Pengalaman praktik seperti ini sangat bermanfaat bagi pemula maupun teknisi yang ingin menambah pemahaman mengenai dasar-dasar elektronika dan kelistrikan. Perlu diingat kembali bahwa proyek ini dibuat sebagai media edukasi dan eksperimen elektronika. Hasil pengujian tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penghematan energi listrik rumah tangga. Oleh karena itu, setiap percobaan sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan keselamatan kerja,
menggunakan peralatan yang sesuai, dan selalu memastikan sumber listrik dalam kondisi aman selama proses pengujian maupun perawatan rangkaian. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi akhir sekaligus merapikan seluruh hasil perakitan. Semua baut penutup box dikencangkan kembali, posisi kabel diperiksa agar tidak terjepit, dan setiap sambungan dicek sekali lagi untuk memastikan tetap kuat setelah proses perakitan selesai. Dengan penataan komponen yang rapi, rangkaian menjadi lebih mudah diperiksa apabila suatu saat diperlukan perawatan atau penggantian komponen. Selain membuat tampilannya lebih profesional, pemasangan yang rapi juga membantu menjaga keandalan rangkaian dalam penggunaan sebagai media praktik. Proyek DIY seperti ini dapat menjadi sarana belajar yang menarik bagi siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar elektronika, khususnya mengenai penggunaan kapasitor pada rangkaian AC, teknik pemasangan komponen, serta pentingnya melakukan pengujian menggunakan alat ukur. Melalui praktik secara langsung, kita dapat memahami bagaimana setiap komponen memiliki fungsi masing-masing dan bagaimana sebuah rangkaian bekerja sebagai satu kesatuan. Selama proses pembuatan, hal yang paling penting bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga ketelitian dalam merakit, memeriksa setiap sambungan, serta memahami fungsi dari setiap komponen yang digunakan. Dengan membiasakan bekerja secara rapi dan sistematis, proses perakitan menjadi lebih aman dan hasilnya lebih mudah dianalisis apabila terjadi perubahan atau gangguan pada rangkaian di kemudian hari. Semoga proyek DIY Bank Kapasitor Mini ini dapat menjadi inspirasi sekaligus media pembelajaran bagi teman-teman yang ingin memperdalam ilmu elektronika. Teruslah belajar, bereksperimen secara bertanggung jawab, dan selalu utamakan keselamatan saat bekerja dengan peralatan listrik. Dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip kerja komponen serta penggunaan alat ukur yang tepat, kemampuan dalam bidang elektronika akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih sudah mengikuti proses perakitan hingga selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sebagai penutup, proyek DIY Bank Kapasitor Mini ini menunjukkan bahwa belajar elektronika tidak selalu harus menggunakan peralatan yang rumit atau mahal. Dengan memanfaatkan komponen yang mudah diperoleh, seperti kapasitor AC, indikator LED, kabel, dan box bekas adaptor, kita sudah dapat membuat sebuah media praktik yang menarik untuk memahami prinsip dasar rangkaian listrik AC. Yang terpenting adalah setiap proses dilakukan dengan teliti, memahami fungsi masing-masing komponen, serta selalu mengutamakan keselamatan selama perakitan maupun pengujian. Melalui proyek ini kita juga belajar pentingnya membuat jalur kabel yang rapi, memilih ukuran kabel yang sesuai, menyusun komponen agar mudah diperiksa, dan memastikan setiap sambungan memiliki kualitas yang baik. Kebiasaan bekerja secara sistematis akan sangat membantu ketika melakukan perawatan, pencarian gangguan, maupun pengembangan rangkaian di masa mendatang. Semakin rapi sebuah rangkaian dibuat, semakin mudah pula proses analisis apabila terjadi perubahan pada kinerja alat. Perlu dipahami bahwa proyek ini dibuat untuk tujuan edukasi dan eksperimen elektronika, sehingga hasilnya tidak boleh dianggap sebagai alat yang terbukti dapat mengurangi konsumsi energi atau tagihan listrik rumah tangga. Pengujian dan evaluasi sebaiknya dilakukan menggunakan alat ukur yang sesuai agar hasil yang diperoleh dapat dianalisis secara benar berdasarkan data pengukuran, bukan sekadar perkiraan. Semoga rangkaian sederhana ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin belajar elektronika secara mandiri. Teruslah mengembangkan kemampuan dengan membuat berbagai proyek yang bermanfaat, memahami teori di balik setiap komponen, dan selalu mengutamakan keselamatan kerja saat berhubungan dengan listrik. Sampai jumpa pada proyek DIY berikutnya bersama Profesor Otodidak. Semoga ilmu yang dibagikan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan semangat untuk terus belajar serta berkarya di dunia elektronika.